Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa Waalaikumsalam. kembali bersama saya Hamis Wakil, bersama Ustadz kita, guru kita, Ustadz Taufik. Ya. Di respon populer rekan-rekan sekalian, terlebih dahulu sebagaimana biasanya teman-teman, sebelum kami memberi pandangan menyangkut soal masalah persoalan politik kita kontemporer hari ini ya. Betul. Terlebih dahulu semoga teman-teman sekalian di luar sana, di mana saja, diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Teman-teman sekalian, patut untuk diketahui dan harus diwaspadai. Hari ini kondisi cuaca udara kita begitu memburuk untuk wilayah Jabodetabek. Jadi terlebih dahulu untuk teman-teman yang bermukim di wilayah Jabodetabek, agar untuk tetap berhati-hati di dalam melaksanakan aktivitas rutinitasnya gitu. Harus tetap menggunakan masker. Ini adalah merupakan bagian daripada langkah waspada. Karena lebih cocoknya kita mewaspadai, mengantisipasi ketimbang harus terjadi satu gejala-gejala baru mulai kita mencoba untuk mengobatinya. Kan itu adalah langkah yang keliru, Ustaz, ya, terbalik. Baik teman-teman sekalian, ini adalah menyangkut soal masalah fenomena hari ini. Dan kita mencoba untuk mengobrolkannya, menyangkut soal masalah hal ini dengan guru kita. Ustaz, kabar Ustaz? Alhamdulillah, sehat, ya? baik. Waduh, ini kita sudah cukup lama. Begitu konten terakhir kita bicara tentang sosok Panji Gumilang yang begitu dahsyat viralnya. Ya, betul. Jadi kemudian pada kesempatan ini kita mencoba untuk bicara kembali, Ustadz. Ini menyangkut fenomena hari ini yang menjadi polemik juga dalam konteks politik, Ustadz. Namun pada kesempatan hari ini kepada teman-teman sekalian, saya tidak menginginkan agar kita cuma bisa menyajikannya sebagaimana kelompok lainnya yang bisa menyajikan pemahaman kepada kelompok masyarakat ini dari aspek politiknya saja, yang dimana itu praktis dan penuh dengan kepentingan-kepentingan. Artinya perbincangan politik di luar sana adalah berkaitan dengan kepentingan semua. Ini mengatakan bahwa oh itu nggak bisa, itu adalah merupakan bagian daripada politisasi agama. Ini merupakan bagian daripada langkah pencitraan, nyari muka, dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu semua adalah penuh dengan kemunafikan. Betul. Ya, politik penuh dengan kemunafikan. Kalau kata Rocky Gerung itu kan, argumentasi ya yang disopan santunkan di dalam politik itu adalah kemunafikan. Dan ini kita mencoba untuk mencoba untuk melihat dan memberi pandangan menyangkut soal masalah. Sebahagian orang yang memberi pandangan bahwa apa yang dilakukan, saya sebutkan saja ini Ustaz, Ganjar hari ini gerakannya yang kemudian dipopulerkan melalui salah satu stasiun televisi gitu ya, yang dimana kemudian membuat heboh. Orang mengatakan ini adalah merupakan bagian daripada gerakan politik agama, merupakan bagian daripada gerakan politik identitas. Nah, lalu oleh kelompok PDIP, basis partainya Ganjar ini, kemudian mencoba melalui hasto berbicara secara terang di sana seolah-olah dia mau ingin membenarkan gerakan Ganjar ini bahwa yang gak jadi soal orang Ganjar itu adalah seorang agamis ya. Dia ya orangnya emang begitu gitu, orangnya baik, agamis. Dan saya kira ini tadi punya relevansi dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Rocky Gerung bahwa ya, bahas argumentasi yang disopan santunkan di dalam politik itu adalah kemunafikan. Tapi saya ingin kita memberi pandangan kita dari aspek agamanya dan juga dari aspek politiknya tentunya. Nah, ini Ustadz menyangkut soal masalah hal ini, bagaimana pandangan Ustadz gitu. Pertama kita barangkali ingin menyajikannya dalam konteks agamanya dulu nih, Ustadz. Bismillah. Menarik sekali ya. Jadi di tahun-tahun politik jelas hal seperti ini sebenarnya bukan hal aneh ya. Apalagi itu sudah terjadi di tahun-tahun yang sebelumnya, bahwa memang konteks agama itu masih seksi untuk dibawa di dalam ranah-ranah praktis atau ranah-ranah pragmatis seperti itu. Yang saya heran itu kalau klip video azan dan sholat itu dengan mantan gubernur begitu, berapa biayanya? Mahal juga ya. Tapi ini media kan punya mereka. Konteks agama sebenarnya tidak jadi masalah. Tidak menjadi masalah. Iya, artinya no issue.
no issue, tidak ada masalah kalau toh misalnya tadi seorang katakan tadi Ganjar menjadi pemain utama atau mungkin ada di dalam apa sih namanya adzan ya, sebagai dokumenter ya, video-video dokumenter, dalam video dokumenter pelaku orang yang sholat, orang yang wudhu, itu bagus sekali itu sebagai bagian dari apa pengajaran syiar ya? Ya bisa aja syiar kan, ya memang Ganjar Muslim kan, bisa saja seperti itu kan, artinya konteks agama boleh. Nah soal masalah dia di dalam hal seperti itu punya kepentingan lain, oh itu bukan urusan agama. Ya punya urusan yang lain selain urusan dalam basisnya konteks religius, yaitu bukan di dalam masalah agama. Di dalam masalah agamanya ya benar nggak wudhunya, coba dengan gerakannya benar nggak, ya kan harusnya ditarik dulu lah, ya takut kebasahan bajunya itu kan nggak ketarik ketika wudhu misalnya kan. Jadi lengannya kan masih panjang ya, betul. Tarik dulu lah kan biar nggak basah atau mungkin dengan cara gerakan wudhu yang bagus seperti apa sih, kemudian sholat yang benar seperti apa sih, betul. Nah, itu kan boleh, itu justru mengedukasi masyarakat, betul. Atau bahkan sekelas pemimpin saja sholat loh, bisa saja ini dalam konteks agama ya. Dalam konteks syariat boleh-boleh saja, siapapun itu. Jangankan tadi Ganjar misalnya, apa Jokowi pun ya boleh saja begitu. Siapapun boleh, Anies pun ya tentunya boleh. Prabowo tentunya boleh dalam basis agama. Tetapi di dalam perspektif kepentingan politik, kepentingan politik yang pragmatis atau politik yang di situ hanya menginginkan secuil nilai dari masyarakat agar menjadi citra terhadap dirinya, ya tentunya itu bisa dinilai oleh masyarakat sekarang. Ya. Mana yang kemudian dia betul-betul religius atau tidak. Religius itu tidak bisa ditampakkan dengan hanya tampilan visual seperti itu, Pak. Orang sekarang, khususnya bangsa Indonesia sekarang sudah cerdas. Siapa sih yang religius? Siapa sih yang kemudian dia tidak dekat dengan agama? Siapa yang dia pura-pura dekat dengan agama? Semua udah jelas kok. Jadi tidak lagi ada bahasanya itu pencitraan di belakang ketika dia mau nyapres gitu. Tapi secara kasat mata begitu Ustadz melihat, Ustadz tonton kan? Ya, Ustadz sekali. Yang kelihatan tidak digulung. Jadi yang terlihat itu oleh Ustadz secara kasat mata, apakah kemudian itu adalah apa namanya, gerakan yang memang betul-betul niatan untuk, ataukah kemudian ada unsur-unsur politik? Kalau unsur politik saya yakin nyata. Kalau orang hari ini tidak bilang bahwa oh itu tidak ada unsur politik, jelas membuat seperti itu datang dari partai politik, jelas. Dan dia sedang berada dalam kancah politik. Dan pergerakan politik itu tentunya nyata. Sehingga kalau sekarang kita menafikan, oh itu bukan gerakan politis, ya tentunya susah untuk keluar dari akal sehat gitu. Bilang saja nggak apa-apa itu gerakan politis, nggak jadi masalah. Seperti itu. Pencitraan boleh jujur aja gitu. Betul, nggak apa-apa. Oh saya juga religius dengan cara kemudian buat itu, ya silahkan saja, nggak jadi masalah. Dan ini politik, iya jelas, nggak jadi masalah. Toh Anies juga begitu, toh Prabowo juga begitu. Nah sekarang begini, seperti orang kunjungan ke pesantren, kunjungan ke makam-makam Wali Songo misalnya, atau ke para syekh dan sebagainya, itu kan sebenarnya bagian bahwa saya ini religius, saya ini orang yang taat beragama, ingin mencitrakan itu di tengah-tengah masyarakat Muslim yang notabene sebagai pemilih yang paling banyak, kan begitu kan? Betul. Itu tidak bisa kita hilangkan dari kepentingan politik, jelas. Dan itu wajar kalau menurut saya. Wajar seperti itu di tahun-tahun politik. Kalau mungkin video ini muncul jauh dari jauh sebelum tahun politik, jauh dalam gitu ya, pertarungan politik, pertarungan apa namanya presiden, itu wajar. Oh berarti ini memang klip syiar digunakan untuk syiar, misalnya Jawa Tengah sholat atau Jawa Tengah berzikir. Tapi ini muncul begitu setelah menjadi mantan, justru setelah mantan gubernur muncul itu misalnya. Ya jelas ketika orang berpikir secara sehat bahwa ini bagian gerakan politik, kemudian menurut saya sih nggak usah marah-marah. Jelas itu, katakanlah identitas, nggak jadi masalah.
Oke. Dan itu juga tidak disalahkan di dalam sisi syariat, saya bilang. Jadi secara agama diperbolehkan. Boleh Itu saja. jauh lebih bagus. Betul, Oke, nggak jadi artinya masalah. Dia menjalankan bagian dari kewajiban dia. Gitu Betul, ya. nggak jadi masalah. Dia- Juga bisa mendorong kan. Iya. Gara-gara politik praktisnya, gara-gara politik identitasnya, orang jadi sholat gara-gara. Iya. Oh, ternyata Ganjar sholat juga, saya sholat misalnya. Ya bagus juga. Jadi kemudian mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan publik yang apakah Ganjar itu sholat atau tidak? Gitu. Pertanyaannya oh sholat. Lihatnya dari mana? Itu ada klip aja. Boleh juga seperti itu. Ya kan? Bisa. Tapi ini ada sesuatu yang kemudian ini justru saya kira ini PDIP ini kemudian membuat satu praktik standar ganda di sana. Misalnya dahulu atau ya bahkan sampai hari ini gitu ya, selalu menggaungkan bahwa politik identitas, menggunakan agama, menggunakan simbol-simbol keagamaan, menggunakan praktik agama, itu memang harus dihindarkan dalam ruang-ruang politik praktis. Betul. Nah, tapi pada kondisi hari ini kemudian justru Ganjar yang masuk menjadi juga ke sana. Yang menjadi pion utama mereka untuk Pilpres 2024 ini, justru kemudian bermanuver di dalam ruang-ruang keagamaan menggunakan fasilitas atau ya bisa saya dibilang fasilitas ya gitu ya, keagamaan tadi, lalu kemudian justru mencitrakan dengan kemudian gerakan-gerakan keagamaan. Nah ini kan tentu adalah merupakan satu standar yang ganda karena di sisi lain mereka memperbolehkan, mereka mengklarifikasi calon mereka adalah seorang yang religius, agamis, tapi di sisi yang lain adalah mereka justru kemudian menyerang kelompok tertentu, katakanlah Anies lah. Karena memang jelas ya Anies 2017 adalah dimenangkan lewat gerakan politik agama misalnya. Nah, mengatakan biar Anies jangan menggunakan fasilitas keagamaan, simbol agama, pergerakan agama untuk kemudian ke Pilpres 2024. Nah, ya kita pernah sampaikan juga bahwa kan politik identitas itu adalah politik kemestian. Artinya politik identitas adalah bagian dari integral ketika orang dia mencalonkan menjadi sesuatu. Jelas itu. Politik identitas juga pernah saya bilang bahwa Ibnu Khaldun juga menyatakan demikian. Artinya itu suatu hal yang wajar. Hal yang wajar. Bahkan justru berpartai itu juga adalah merupakan politik identitas kan. Nah, kan yang menjadi bumerang adalah bagi salah satu partai itu yang kemudian dia menyatakan bahwa wah, dia menunjuk bahwa ada yang melakukan politik identitas, khususnya misal dalam hal religius. Nah, sedangkan dia sendiri jatuh di situ. Itu permasalahannya. Bukan masalah bahwa Ganjar tidak boleh melakukan menjadi aktor di dalam klip dan bukan, tetapi permasalahannya adalah bumerangnya tentang partai yang dulu dia selalu mengejek misalnya atau menghina atau menyindir bahwa kok ada orang politik identitas memakai agama, berbasis agama tentunya ini kemudian menyerang balik kepada mereka. Ternyata politik religius itu atau pencitraan terhadap berbasis agama itu ternyata efektif. Mereka ini kayak juga seolah-olah kita bicara tentang ekonomi rakyat. Rakyat itu harus sejahtera, rakyat itu harus diperhatikan, rakyat itu harus disentuh dengan kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah. Tetapi kemudian di sisi lain rakyat kemudian ditindas, dihajar habis-habisan melalui regulasi dan lain seterusnya. Kita lihat bagaimana buktinya kan. Dan saya kira ini partai kok selalu menggunakan standar ganda di sana. Sosokan bilang ini adalah wong cilik, partai wong cilik. Tapi di sisi lain kemudian justru kemudian menindas melalui regulasi-regulasi. Saya kira Cipta Kerja itu kan satu kejadian yang fenomenal gitu. Sejauh ini kan menjadi kemudian pembahasan yang masih orang tarik ulur antara penolakan, ya kan? Ada yang kemudian mengatakan, ya perjuangan rakyat itu belum berakhir soal masalah Cipta Kerja itu yang disahkan melalui Puan Maharani itu kan. Nah, jadi saya kira itu memang apa karena kerjanya itu membuat standar ganda seperti ini ataukah kemudian sering kita ini terlepas ya Ustaz ya, terlepas daripada politik identitas itu diperbolehkan dalam konteks teori misalnya ya. Jadi kita bicara tentang tadi basis agama dan politik identitas Kemudian masuk tadi dalam ranah standar ganda setiap partai politik. Jelas itu adalah kebiasaan standar juga yang dilakukan setiap partai politik.
memang ketika dia jadi oposan luar biasa terhadap wong Betul. cilik, tapi ketika dia memimpin misalnya dia menghajar rakyat, menghajar wong cilik. Wong oligarki. Wong oligarki menghajar wong cilik, begitu juga kan. Nah, itu sudah biasa. Saya yakin semua partai itu rata-ratanya begitu. Makanya ada satu kaidah, semua politisi itu berjanji akan membangun jembatan walaupun tidak ada sungai gitu. Ya, sudah biasa itu. Oh, sudah biasa. Sudah Lumrah ya. Lumrah. Jadi memang berjanji untuk bohong itu adalah bagian dari kami. Jadi kalau ada standar ganda di dalam aturan, di dalam pemikiran, dalam gagasan, wajar. Memang itulah yang mereka lakukan. Karena tadi ya, kaidahnya adalah setiap politisi akan berjanji membangun jembatan walau tidak ada sungainya ya. Pusing juga. Orang tahu, karena memang selama ini kita mengamini bahwa ada jembatan, berarti itu ada sungai ya. Betul. Tapi wong cilik itu selalu enggih aja eranya itu. Yang kedua, kadang bagaimana Anda bisa memperjuangkan wong cilik dengan jiwa raganya, dengan segala bahasanya itu, dengan segala kedalaman menghayati sebagai perasaan bagian wong cilik, padahal dirinya tidak sampai di situ. Mengangkat harkat martabat wong cilik, tapi dia tidak ada di situ juga. Berbicara tentang kelaparan, dia selama hidupnya kenyang. Bagaimana dia bisa merasakan lapar itu loh. Tapi ngomongnya tentang kelaparan, kita harus menjunjung kemakmuran, memberantas kelaparan. Dia tidak pernah lapar, jadi dia tidak tahu bagaimana rasanya lapar. Memang sesungguhnya lapar yang dimaksudkan dia itu adalah laparnya dia, bukan lapar kepentingan politik. Ini satu hal yang dikhawatirkan oleh Bung Karno dahulu ya. Ketika kemudian khawatir ketika perwakilan rakyat yang diusung di parlemen itu adalah perwakilan rakyat yang tidak berbicara murni atas nama rakyat dengan kekosongan perut rakyat itu, tetapi justru tentang ekonomi dia mengedepankan pribadinya dia. Bahwa saya lebih itu yang selalu dijaga. Jadi kembali tadi, basis agama, ketika orang mencitrakan dirinya bagian dari agama tersebut, ya tentunya boleh-boleh saja. Soal masalah riyanya, soal masalah munafiknya, soal masalah pembohongan publiknya, oh dia urusan dengan Tuhannya, bukan urusan dengan urusan kita. Yang jelas selama berbasis agama dan itu baik menurut dia, silahkan saja. Tetapi kalau itu ada kepentingan politik di dalamnya, kemudian merugikan kepentingan secara umum, ya tentunya itu yang harus kita pelajari. Nah, kita orang-orang Indonesia khususnya sudah harus lebih cerdas di situ. Yang jelas ini orang punya kepentingan politik. Sudah pasti, karena datang dari partai politik dan sudah dideklarasikan. Datang dari sisi politik, jelas. Jelas seperti itu. Seperti itu Ustadz ya. Itu saja yang barangkali bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Baik teman-teman sekalian, ini perbincangan yang tidak membatasi ruang perbincangan lanjutan. Artinya teman-teman punya hak untuk berbicara, menanggapi pendapat kami ini. Silakan kolom komentar itu disediakan agar teman-teman menyampaikan dan menuangkan pendapat teman-teman di sana. Jika ada berbeda, sama pikiran, silakan dituangkan dan kita mencoba untuk membangun diskursus di sana. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Silakan share video ini. Bagi Anda yang belum sempat subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.